Oke, salam jumpa teman-teman sekalian. Pada video kali ini, saya akan memperkenalkan sebuah fitur baru atau sebuah pendekatan baru di dalam Smart PLS yang disebut dengan CB-SEM. Ya. Nah, teman-teman, ketika teman-teman mendengar kata CB-SEM, mendengar mengenai pendekatan CB-SEM, nah, tentu saja pikiran kita langsung mengarah pada suatu software, salah satu software yang biasa digunakan untuk melakukan pengolahan data CBSEM, yaitu AMOS. Ya. AMOS ya adalah software ya yang biasa digunakan untuk mengolah data dengan pendekatan CBSEM. Nah, teman-teman, ini ada suatu berita yang bagus bahwa di Smart PLS versi 4 ya, kita sudah bisa melakukan pengolahan data dengan pendekatan CBSEM ya. Jadi Smart PLS 4 sudah bisa melakukan pengolahan data dengan pendekatan CBSEM. Nah, teman-teman, kita ketahui bahwa pada awalnya ya, Smart PLS ini memang diperuntukkan sebagai suatu software untuk mengolah data dengan pendekatan PLS-SEM. Makanya diberikan nama Smart PLS gitu kan. Nah, jadi pada awalnya memang dia digunakan untuk mengolah data dengan pendekatan PLS-SEM ya. Jadi struktur equation modeling ini atau SEM ini kan bisa dilakukan dengan pendekatan PLS-SEM dan juga bisa dilakukan dengan pendekatan CB-SEM. Nah, software-software yang ada itu biasanya mereka memisahkan diri. Ada software yang dikhususkan untuk PLSM, ada software yang dikhususkan untuk CBSEM pada awalnya. Misalnya kalau PLSM itu menggunakan Smart PLS, kalau CBSEM itu menggunakan misalnya AMOS gitu. Nah, namun Smart PLS ini ya dengan versi yang baru yaitu Smart PLS 4 merevolusi diri. Nah, Smart PLS tidak hanya digunakan untuk mengolah data PLSM, tetapi dia juga bisa digunakan untuk mengolah data dengan pendekatan regression, dan yang terakhir itu bisa mengolah data dengan pendekatan CBSEM seperti yang dilakukan pada software yang lain, misalnya software AMOS gitu. Nah, teman-teman, pada video kali ini saya ingin memperkenalkan pada teman-teman bagaimana caranya kita mengolah data CBSEM menggunakan software Smart PLS 4. Nah, ini hanya sebagai pengantar teman-teman ya. Saya akan memperlihatkan bagaimana caranya itu mirip seperti kalau kita menggunakan AMOS gitu ya. Nah, pertama-tama tentu kita harus mengimpor data dulu. Jadi saya bikin new project. Nah, itu saja CBSEM gitu ya. CBSEM create. Nah, di sini saya mau impor data. Saya simpan datanya itu di desktop ini. Di desktop, lalu saya cari datanya. Mana ya? Coba ini. Oh, artinya tidak muncul ya. Tidak muncul. Coba saya ke sini. Di sini kan ada nih data. Oh ya, sepertinya saya harus mengubah dulu data ini ke CSV ya. Jadi saya ubah dulu ke CSV. Saya pakai saja secara online. Excel to CSV ya. Saya mau convert dulu ya.
Karena Smart PLS itu dia hanya bisa menginput data CSV ya, dengan bentuk file CSV. Ini datanya saya convert dulu, convert, waiting. Oke, lalu saya download. Nah, ini sudah ada datanya di folder download. Saya kembali ke sini, saya ke new project. Saya tulis saja. Oh tidak, tadi saya sudah ini ya, sudah new project. Ini saya biasanya saya tinggal import data, saya ke download. Ini datanya saya masukkan. Ya, ini datanya sudah lengkap. Kita pastikan semua datanya itu bentuknya metrik ya. Cuma gender ini yang binary ya, import. Oke, sudah teman-teman. Nah, ini sudah datanya sudah masuk. Sekarang saya mau create model. Nah, saya pilih CBSM. Di sini saya tulis pengantar saja ya, pengantar. CBSM gitu ya, save. Nah, ini sudah muncul teman-teman. Teman-teman bisa lihat di bagian atas ini itu ada beberapa menu bar gitu ya. Nah, kalau kita ini ya, kita menggunakan PLSM itu biasanya dia hanya ada select latent variable, connect, comment, dan delete. Tapi kalau CBSM dia punya ini menu bar correlation, ini untuk mengkorelasikan antar variabel gitu ya. Nah, akan saya contohkan. Di sini saya akan masukkan variabel ini. 6 lalu. Nah, ini dia akan muncul seperti ini teman-teman. Nah, munculnya seperti ini. Nah, kalau kita menggunakan PLSM itu kan dia hanya muncul bulatan variabel sama indikatornya ya. Tetapi kalau kita menggunakan CBSM, dia akan muncul juga ini bulatan biru, ada panah ini ya, bulatan ungu yang ada panah ini. Ini itu adalah errornya. Kalau teman-teman menggunakan Amos itu sama seperti ini ya. Dia punya errornya ini, bulatan-bulatan error ini. Kalau kita menggunakan Amos ya, jadi sama. Gitu. Nah, ini saya mau pilih yang ini saja. Nah, jadi saya akan buat seperti ini. Lalu sekarang saya masukkan yang indikator yang lain, ini FA ya. Nah, ini juga saya mau buat seperti ini. Oh, maaf, salah di sini. Ke sini. Oke. Nah, mau saya kecilkan dulu supaya muat gitu ya. Ini di sini. Ini di sini. Lalu yang terakhir, yang ini saya tidak pakai ya. Saya pakai yang ini saja dulu. Yang terakhir ini. Oke, nah ini mungkin saya kecilkan lagi. Oke, sekarang saya seperti ini. Nah, ini sudah teman-teman. Nah, sudah seperti ini. Lalu kemudian saya mau konekkan, saya pakai ini. Nah, saya konekkan. Tuh. Kedua, ini. Nah, ini kan teman-teman mirip seperti kalau kita menggunakan Amos kan teman-teman. Nah, seperti ini. Nah, lalu kemudian sekarang saya mau calculate. Saya pakai ini basic CBSM ini karena saya menggunakan versi student ya, Smart PLS 4 versi student ya. Jadi tidak semua fitur ini tuh muncul ya. Nah, jadi saya pakai ini basic CBSM algorithm, pilih saja default, kalau kemudian start calculation. Nah, muncul teman-teman. Nah, di sini teman-teman bisa melihat faktor loadingnya ini ya. Coba saya pakai ini. Saya pakai yang standar. Outer weight loading standar. Nah, ini kita lihat muncul. Ini faktor loadingnya itu ada yang masih di bawah 0,7 ya, 0,5. Ini 0,5 ini masih ada ya. Nah, ini bisa kita buang. Nah, lalu ini errornya nih. Nah, ini errornya. Lalu
sama seperti di Amos itu kan kita perlu melihat model feed ya. Kalau kita menggunakan CBSM itu kan kita perlu melihat model feed. Nah di Smart PLS ini juga ada model feednya. Ini model feednya teman-teman. Nah ini model feed ini tuh sama seperti yang di di Amos gitu ya. Ada T-square, ya, ada p-value, ada RMCA, ada GFI, ACPI, PGFI. Nah, di sini kita lihat misalnya NFI. NFI ini dia belum fit ya karena nilainya itu masih di bawah 0,9. Nah, begitu juga dengan p-value-nya ini masih di bawah 0,05 ya. Harusnya kan yang fit itu adalah di atas 0,05 gitu ya. Nah, ini kan teman-teman bisa memilih, misalnya ini kan karena ada cuma dua yang tidak fit gitu ya. Nah, sedangkan yang lain itu kan fit, jadi teman-teman bisa memilih mau melanjutkan atau tidak ya. Karena banyak yang fit sedangkan hanya ada dua yang tidak fit gitu. Nah, oke, jadi saya kira seperti ini saja perkenalan kita dengan CBSM di Smart PLS 4 ya. Jadi misalnya ada teman-teman yang ingin melakukan pengolahan data CBSM, teman-teman tidak hanya bisa menggunakan misalnya Amos, tapi teman-teman juga bisa menggunakan Smart PLS versi 4 ya teman-teman. Oke, saya pikir demikian saja video saya kali ini. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih sudah menyaksikan video ini.